siapa yang boleh masuk PDN, siapa yang mempunyai account, yang memiliki hak-haknya apa saja, kapan dia mengakses, semuanya di lock. Serangan ransomware terhadap PDN. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang perlu dievaluasi agar admin PDN tidak kecolongan lagi? Ransomware biasa menyerang mereka mengeksploitasi celah keamanan atau dia masuk melalui remote desktop program yang lemah yang tidak diamankan dengan baik. Tapi harusnya kalau untuk level PDN harusnya untuk pengamanan remote desktop itu harusnya sudah oke ya. Saya rasa kemungkinan terjadi ada celah keamanan yang belum sempat ditambal, yang baru ya, zero day vulnerability, lalu penyerangnya mengirimkan skrip dan skripnya jalan langsung mengenkrypt semua virtual mesin yang ada di PDN sehingga mengakibatkan chaos seperti ini. Jadi bagaimana supaya tidak kecolongan lagi kalau dalam hubungan dengan vulnerability ya sistem PDN itu apakah pakai virtualisasi itu harus pastikan selalu terupdate. Jadi eh, jangan sampai ada celah keamanan baru tidak sempat ditutup lalu bisa dieksploitasi. Itu akan menyebabkan servernya bisa diambil alih dan melakukan banyak hal yang merugikan PDN dan merugikan Indonesia. Dua, apa antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah supaya hal ini tidak terjadi lagi? Pemerintah bisa melakukan antisipasi. Yang pertama, ikuti standar pengelolaan yang baik. Jadi sebenarnya standarnya udah ada, standar pengamanan data, standar pengelolaan data center, lalu ada disaster disaster recovery-nya, lalu ada business continuity-nya. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, terjadi bencana atau apa, ada ada backup-nya. Lalu business continuity misalnya ada server yang down atau database yang down bisa langsung diambil alih. Lalu jangan tergantung pada satu cloud, tapi gantungnya pada beberapa cloud. Dan belajar dari pengalaman ini, mungkin setiap lembaga dan institusi yang memanfaatkan PDN disarankan memiliki backup sendiri. Apakah backupnya di lokasi on-site dari kementeriannya, atau dia lakukan backup di cloud dengan cold storage backup. Nah, hal ini bisa cepat secara uh, otomatis bisa melakukan recovery jika terjadi hal yang sama di kemudian hari di PDN. Nah, hal ini juga bisa membantu untuk seperti imigrasi hari ini, mereka bisa cepat berganti cloud jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi kita harapkan jangan sampai terjadi lagi, kita tidak ingin terjadi lagi. Lalu uh, dari PDN menjaga lognya sedemikian rupa, apakah lognya disimpan secara terpisah sehingga jika terjadi insiden yang serupa atau insiden lainnya, dari log itu bisa ketahuan siapa yang masuk, siapa yang melakukan apa, lalu apa yang pertanggungjawabannya. Lalu akses kontrolnya juga harus dilakukan dengan luar biasa. Siapa yang boleh masuk PDN, siapa yang mempunyai account, yang memiliki hak-haknya apa saja, kapan dia mengakses, semuanya di lock. Jadi hal-hal seperti itu akan membantu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya hal yang sama di kemudian hari. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.